Salam Bapak Ibu semuanya. Sinar Tuhan, kita mau membahas firman Tuhan. Judulnya adalah sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Gambarnya itu ada Philip itu bahasa Jawanya percaya, ya kan. Tapi ini sebenarnya adalah satu kunci bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menghadapi banyak persoalan. Letak utamanya di sini. Apakah kita bisa percaya? Apakah kita bisa melihat yang tidak kelihatan? Apakah kita bisa memperhatikan yang kelihatannya ketutup? PR hidup kita, Bapak Ibu. Setiap kali kita dihadapi dengan masalah, kita akan ditantang oleh Tuhan. Apakah kamu percaya? Di saat kamu sakit, apakah kamu percaya kamu akan sembuh? Di saat kamu banyak masalah, apakah kamu percaya kamu akan bisa melewati masalah itu? Di saat kamu kekurangan uang, apakah kita percaya kita akan dapat berkat? Ya. Ini tantangan hidup, Bapak Ibu. Hal-hal yang harus kita hadapi sepanjang kehidupan kita. Entah hari ini, entah besok, minggu depan, kita akan menghadapi ini terus. Pilihan kita cuma ada dua, Bapak Ibu. Kita mau lihat iman kita tuh kita karena percaya, hidup kita tuh karena melihat yang kelihatan, atau melihat dengan percaya. Kalau kita cuma melihat dengan yang kelihatan, pasti nanti hasilnya beda. Tuhan minta pada kita pagi hari ini, hiduplah karena percaya, bukan hidup karena melihat. Ya, kita lanjut. Tujuan firman Tuhan agar kita tidak hanya menggunakan mata jasmaniah kita, ya, dalam menghadapi masalah kehidupan, tapi juga kita harus menggunakan mata iman untuk memenangkan kehidupan. Jadi kalau mata jasmaniah cuma bisa melihat masalah, melihat penyakit, melihat persoalan, tapi dia jarang bisa untuk memenangkan kehidupan. Tapi kalau mata iman kita, dia melihat lebih dari itu. Dia melihat yang kelihatan, dia bisa juga nembus yang nggak kelihatan. Dia bisa melihat keadaan sekarang, tapi dia berharap ke depan, jauh ke masa depan. Dan itu adalah kunci kita untuk memenangkan kehidupan. Nggak cuma melihat, tapi memenangkan. Ya. Kita semua pasti kepingin hidup ini keluar sebagai pemenang. Ya. Ada pujian kita tuh lebih dari pemenang. Tapi kalau menang aja nggak pernah, gimana kita bisa lebih dari pemenang? Kita harus menang dulu, menangkan kehidupan ini. Sampai akhirnya di titik akhir kita bisa keluar sebagai pemenang. Ya. Saat Tuhan manggil kita menjadi pemenang-pemenang iman. Ini Bapak Ibu yang mau kita renungkan. Apakah kita menggunakan mata jasmani kita aja? Ataukah kita bisa menggunakan mata iman? Karena ini kuncinya. Setiap permasalahan hidup kita dihadapkan ini. Mungkin doa kita sama. Doa kita sama seringnya dengan teman kita. Tapi kalau satunya doa cuma lihat dari kenyataan, lihat dari persoalan, pasti lain hasilnya dengan yang satu, doa dengan iman. Ya. Kita mulai, Bapak Ibu pertama. Next. Ini bedanya Bapak Ibu. Saat kita hanya menggunakan mata jasmaniah. Kita baca dulu
dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama aja 3 ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saat kita hanya menggunakan mata jasmaniah kita, ya, kita lihat apa yang terjadi. Seperti ayat 16 tadi, kita cuma lihat manusia lahiriah kita merosot, ya. Kita hanya melihat penderitaan. Kita hanya memperhatikan yang kelihatan, dan kita hanya akan memperhatikan yang sementara. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manusia itu yang selalu muda. Ya. Enggak ada manusia itu yang selalu kuat. Mungkin di saat usia kita 25 tahun, 30 tahun, itu saat tubuh kita prima gitu. Ya, 30 tahun, 35 kita masih kuat lah. 40 tahun biasanya udah mulai ada penyakit. Merosotlah kita. Ya. 50 tahun pasti mulai lemah lagi. Mendekati 60 yang namanya asam urat, ya, gula, diabetes, kolesterol udah mulai berdatangan. 70 jarang yang bisa lewat situ, ya, apalagi 80. Kita nggak bisa mempertahankan tubuh kita tuh selalu prima, selalu kuat. Ya, saya waktu SMA satu kelas tuh ada 42 orang. Reuni pertama setelah kami berpisah 25 tahun, udah ada yang meninggal 12. Padahal waktu reuni pertama itu tahun berapa ya, saya ketemu teman-teman, tahun 2018 itu berarti saya usia 48 ya. 48 tuh udah 12 orang meninggal. Tahun berganti tahun, setiap tahun tuh pasti ada yang meninggal teman saya. Entah itu karena diabetes, karena ginjal, karena stroke. Dan secara keseluruhan bertambah terus. Jadi sekarang kalau saya lihat teman-teman saya, mereka sebagian besar udah mulai sakit. Ya, walaupun ada juga yang masih sehat ya. Sebagian besar udah mulai sakit. Padahal usia saya baru 50 tahun. Teman-teman 51. Tapi ternyata usia kita tuh semakin lama semakin merosot. Ya. Dengan bertambahnya usia kita, pasti fisik kita merosot. Di saat kita melihat dengan mata jasmani kita pasti lihat, waduh, kok aku enggak sekuat dulu. Ya. Apalagi dengan adanya COVID ini, kita semakin takut, kita semakin khawatir. Besok kita masih bisa bernapas. Ya. Besok saya masih bisa membiayai anak-anak sekolah enggak? Besok masih bisa enggak nyari nafkah buat anak-anak kita? Di saat mata jasmaniah kita gunakan, kita cuma lihat fisik kita dan lihat, oh, saya enggak sekuat dulu. Oh, kalau saya jalan sekarang gampang sakit.
naik tangga aja udah mulai gemeter. Ya. Ini maaf ya Bapak, ini nyinggung yang Bapak agak sepuh. Jadi yang muda-muda jangan tersinggung lah. Kalau yang muda-muda kan nggak gemeter ya naik tangga ya. Jadi di saat kita menggunakan mata jasmani kita akan melihat bahwa raga, bahwa tubuh kita makin lama makin merosot. Ya. Yang kedua, di saat kita menggunakan cuma mata jasmani kita tuh lihatnya cuma penderitaan kita. Kita lihatnya cuma masalah kita. Bangun tidur mikir, aduh, gimana ya? Bayar kontrakan belum ada uangnya. Bangun tidur mikir, aduh, anak-anak belum bayar sekolah. Yang dilihat apa? Yang dilihat pertama dompetnya, dompet buka. Ya, tinggal 1 lembar. Setelah 1 lembar 100 ribuan masih lumayan. Kalau 1 lembar tinggal 5.000 kan kita udah sedih. Nanti siang makan apa? Ya. Karena apa? Karena mata kita itu cuma lihat yang kelihatan. Lihat susahnya hidup kita. Di saat kita menderita, melihat pakai mata jasmani kita, yang kita lihat cuma menderita. Karena kita akan membandingkan juga yang kelihatan lainnya. Wah, aku hidupku kayak gini. Tetanggaku kok enak ya. Teman gereja kok enak ya. Padahal sama-sama ke gereja, sama-sama rajin ke gereja. Kok dia hidupnya lebih enak ya. Dompetnya lebih tebel. Maksudnya isinya gitu kan. Kalau dompetnya tebel enggak ada isinya kan percuma juga kan. Jadi dompetnya lebih tebal. Kita akan lihat cuma yang kelihatan aja. Lihat, oh Pak Bram enak ya, Pak Budi enak ya. Enggak seperti saya, enggak seperti aku. Karena yang dilihat adalah yang kelihatan. Kita akan melihat penderitaan kita. Kita merasa kita tuh orang paling melarat sedunia. Paling susah. Coba Bapak praktekkan. Di saat Bapak cuma lihat yang kelihatan, terus kita bandingkan ke orang yang lebih berhasil, lebih enak. Hasilnya apa? Hasilnya cuma kita merasa hidup kita paling susah. Kita merasa hidup kita paling melarat. Kita merasa kita paling enggak beruntung. Karena dengan mata jasmani ini, iblis seringkali menggunakan sebagai cara menjatuhkan iman kita. Tuh lo lihat sebelahmu, oh bisa senyum-senyum tuh sebelahmu, itu hidupnya enak tuh sebelahmu tuh. Tok kamu apa cemberut terus? Wah berarti kamu nggak kayak sebelah tuh. Berarti Tuhan nggak adil sama kamu. Kamu udah rajin ke gereja, tapi nggak kayak sebelahmu tuh. Wah udah nggak usah ke gereja aja. Bisa nggak iblis pakai kayak gitu? Bisa kan? Terus kita di saat kita sakit, kita sakit, wah kita lihat tak sakit nggak punya uang, mau ke dokter nggak ada, Pak Bram kok nggak besuk ya? Nah, yang muncul apa? Wah percuma ke gereja, nggak pernah dibesuk Pak Bram, itu kan? Karena apa? Yang dilihat cuma kelihatan, yang kelihatan aja. Buktinya, iblis kalau pakai kita kan bisa kan, tuh lihat buktinya. Pak Gembala nggak datang, Ibu Gembala nggak datang, Pak Budi Putri nggak datang, ya. Pengurus-pengurus nggak pernah lihat kamu lagi sakit. Padahal kalau di mimbar katanya mengasihi, menyayangi. Bisa nggak dipakai kayak gitu? Bisa Bapak Ibu. Di saat kita menggunakan mata, cuma mata yang kelihatan, iblis bisa menjungkir balikan iman kita. Dia akan memposisikan kita sebagai orang yang paling menderita. Dia akan memposisikan kita sebagai orang yang paling tidak beruntung. Sehingga firman Tuhan yang selama ini ngomong, kamu adalah orang yang berharga, orang yang mulia di hadapan Tuhan, dijungkir balikan oleh iblis. Mana katanya kamu berharga? Mana katanya kamu mulia? Kamu tuh orang paling menderita. Kamu tuh orang paling nggak beruntung. Ya.
Kamu lahir dari orang tua yang nggak benar. Kamu dari lingkunganmu nggak ada yang benar. Itu semua yang membuat kita terhakimi. Karena kita cuma lihat yang kelihatan. Kita lihat sekitar kita. Oh ya benar ya. Sekitar kita tuh yang nggak ke gereja malah lebih beruntung. Ya. Yang hidupnya nggak benar, kok kelihatannya mereka bahagia. Mereka tambah kaya. Sedangkan kita yang setia kok susah hidup kita. Karena kita pakai yang kelihatan, ya. Kita hanya melihat yang kelihatan. Padahal yang kelihatan itu adalah sementara. Coba Bapak Ibu lihat. Yang ada di lingkungan kita adalah sementara. Saya di Jakarta itu, setiap hari lewat Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman. Seringkali saya kaget, loh kok ini udah ada mall baru ya? Kapan bangunnya? Karena kalau di Jakarta tuh sepanjang jalan tuh bangunan tingkat banyak sekali. Besok mall itu udah ada. Lewat jalan sana lagi, loh kok ada pembangunan apartemen ya? Kok udah tinggi ya? Kapan saya lihatnya? Saya sering juga nyari alamat perusahaan, kita bingung. Loh dulu kelihatannya ada di sini. Kok sekarang nggak ada? Padahal itu mall, gedung-gedung itu tinggi sekali. Bangun rumah aja bisa berbulan-bulan. Ya kan? Tapi kalau membangun apartemen itu mereka cepat sekali. Kadang-kadang sebulan tuh udah tinggi. Dari mulai pondasi dengernya mereka cuma pasang paku buminya. Enggak gitu lama, berapa bulan udah jadi. Hidup kita sementara, Bapak Ibu. Coba kita lihat juga teman-teman kita. Ya. Sejak saya pindah ke Jakarta 3 tahun yang lalu, udah berapa teman kita meninggalkan kita. Ya. Yang terakhir Bu Rudi. Ya. Perasaan kemarin kita masih ngobrol, masih lihat Bu Rudi. Ya. Yang lainnya cepat sekali Bapak Ibu. Yang kita lihat itu adalah sementara. Apa ada yang kekal di dunia ini? Enggak ada Bapak Ibu. Duit kita, apa kita punya duit itu kekal? Coba duit kita diisi penuh, dompet kita diisi penuh. Sepenuh-penuhnya dompet saya tuh paling isinya 2 juta lah. Itu kalau ratusan ribu. Berapa hari habis? Ya. Kita ngomong, aduh dompetnya tebel gitu kan. 10 hari, 15 hari. Kok tipis ya tinggal selembar. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu yang lain ya. Ngalami seperti itu kan. Enggak ada yang kekal. Yang kita lihat itu adalah sementara. Demikian juga penderitaan yang kita alami itu. Itu bukan penderitaan yang kekal. Ya, sakit yang kita alami itu enggak selamanya sakit. Kalau kita mau pakai mata yang lebih dari mata jasmani, kita bisa melihat di balik sakit kita, Tuhan telah sediakan kesembuhan dan berkat. Ya. Di balik kantong dompet kita yang kosong, Tuhan juga bisa menyediakan berkat buat ngisinya. Ya. Makanya jangan kita gunakan cuma mata yang kelihatan. Hancur kita Bapak Ibu. Kalau kita cuma lihat mata yang kelihatan. Ya. Mata jasmani kita seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan kita. Betapa banyak kita hancur karena mata kita. Ya. Kita lihat cuma yang sementara. Kita nikmatin cuma kesenangan yang sementara. Yang jelek-jelek itu sementara semua Bapak Ibu. Coba bayangin, minum mabuk-mabukan, enaknya cuma berapa jam. Rokok, enaknya berapa jam,
Ya cuma sebatang itu aja. Ya. Di saat kita udah lepas rokok itu, adanya apa? Mulut kita cuma pahit adanya. Enggak ada yang kekal. Karena yang kelihatan itu sementara. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ini kunci yang Tuhan minta. Gunakan mata iman. Ini kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang pertama pakai mata jasmani, kita melihat tubuh kita tuh merosot terus. Tapi kalau kita pakai mata iman, kita akan melihat manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Iman itu membuat kita semakin kuat. Dan memang harusnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya iman kita kuat? Ya lewat penderitaan demi penderitaan, dari sakit demi sakit. Sebetulnya orang yang paling beriman adalah orang yang sering sakit. Orang yang sering mengalami persoalan, tapi dia tidak pernah putus asa. Orang yang sering jatuh sakit, tapi dia tetap percaya. Orang yang mengalami kebangkrutan usaha, tapi dia tetap usaha. Itu orang yang paling beriman. Ya. Karena dia jatuh, tapi dia nggak tergeletak. Dia kepleset, tapi dia bisa bangkit lagi. Kalau saya dengar cerita dari pengusaha-pengusaha yang besar, nggak ada satupun mereka ngomong, saya usaha dari awal saya berhasil terus. Nggak ada Bapak Ibu. Mereka besar karena apa? Karena mereka sering gagal. Gagal mereka bangun lagi. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Dan itu yang membuat mereka kuat. Ya. Makanya kalau pakai mata iman, kita tuh akan dibaharui setiap hari. Dari waktu ke waktu kita akan dibaharui. Dikasih sakit, kita tetap beriman. Setelah sembuh kita semakin percaya. Besok sakit kita beriman lagi. Sembuh lebih percaya lagi. Ya. Tapi kalau kita cuma lihat mata jasmani kita, dikasih sakit, kita, ya Tuhan kok nggak adil ya. Saya rajin ke gereja, dikasih sakit. Tuhan nggak adil ya, saya udah berbuat baik, udah nurut firman Tuhan, tapi rezeki saya kok seret kayak gini. Tapi di saat kita gunakan mata iman kita, batin kita, iman kita tumbuh. Bukan karena kita nggak pernah jatuh, bukan karena kita nggak pernah sakit, bukan karena kita tidak pernah mengalami masalah. Tapi melalui sakit, melalui persoalan, melalui masalah itu yang membuat kita baru setiap hari. Ya. Bangkit. Yang kedua, kita akan melihat kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal di balik semua masalah. Tapi saya lebih suka saya mengartikannya bukan cuma kemuliaan kekal, tapi adalah jalan keluar dan berkat. Kemuliaan kekal pasti itu terjadi. Tapi yang kita hadapi, ya, kalau kita kuat, kalau kita pakai mata iman kita, Tuhan memberi kita berkat itu enggak cuma sekali. Enggak cuma satu hal. Tapi Tuhan pasti ngasih berkat berserta dengan bonusnya. Kita sakit, contohnya kita sakit. Kita beriman sama Tuhan. Tuhan, aku sembuh. Tuhan, aku pasti sembuh. Tuhan, darahmu, bilur-bilurmu masih berkuasa untuk menyembuhkan aku. Tuhan ngasihnya apa? Tuhan ngasihnya enggak cuma kesembuhan, Bapak Ibu.
Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, nggak cuma sakit kita yang disembuhkan. Sakit kita sembuh, iman kita tumbuh. Ya. Sakit kita sembuh, ekonomi kita tumbuh. Tuhan ngasih itu pasti nggak cuma satu hal. Tuhan ngasih lebih dari yang kita pikirkan. Makanya kalau kita pakai mata iman kita nggak cuma lihat masalah yang ada sekarang ini. Tapi kita lihat, di balik masalah ini ada kemuliaan kekal. Di balik sakit ini, aku percaya Tuhan sediakan. Ya. Itu Bapak Ibu. Kunci kita, bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan. Ada menggunakan mata iman kita. Kita nembus ke depan. Gak cuma lihat yang kelihatan. Tapi kita nembus. Di balik ini tuh apa Tuhan? Kita percaya di setiap permasalahan kita, di setiap persoalan kita, pasti Tuhan punya maksud yang indah bagi kita. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Karena apa? Karena kita cuma lihat mata kita. Kita cuma lihat yang kelihatan. Di balik ini apa? Kita nggak kelihatan. Ya. Kita akan memperhatikan yang tidak kelihatan dan akan memperhatikan yang kekal. Ini penting Bapak Ibu. Perhatikan yang kekal. Jangan cuma perhatikan yang kelihatan. Kalau kita cuma lihat yang kelihatan, itu sementara. Kepengen duit banyak, dikasih duit banyak, mau apa? Ya. Kepengen punya rumah, setelah punya rumah, ngapain? Tapi kalau kita lihat yang gak kelihatan, kita lihat yang kekal, gak usah minta Bapak Ibu. Tuhan tuh ngerti kebutuhan kita. Ya. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau Tuhan ngerti kebutuhan kita. Sebelum Bapak Ibu ngomong, Tuhan ngerti enggak? Ngerti. Kalau saya sama Pak Bram enggak ngerti kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu punya utang berapa saya enggak ngerti. Pak Bram juga enggak ngerti. Kita juga kadang-kadang enggak mau ngerti ya Pak ya. Kasihan gitu soalnya. Jadi, tapi Tuhan tuh ngerti. Sebelum kita berdoa tuh Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yakin nggak kalau Tuhan bisa menyediakan semuanya? Yakin. Tuhan tuh melihat apa yang kita butuhkan. Ya. Tapi Tuhan tidak selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Ya. Kita kepingin punya mobil, kalau menurut Tuhan, kamu kalau punya mobil nanti kamu jadi selingkuh. Kalau punya mobil jadi sombong. Udah nggak usah punya mobil, cukup sepeda aja. Sepedaan juga enak, sehat malah. Ya. Tuhan tahu apa yang baik buat kita, apa yang nggak baik buat kita. Apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai dengan Tuhan. Tapi apa yang dibutuhkan kita, Tuhan sediakan. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga, ini intinya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini perbandingannya. Di saat kita memakai mata jasmani, kita cuma lihat hal yang terbatas. Kalau dalam kerjaan saya, dalam tugas saya, direktur saya pasti ngajarin yang namanya helikopter scope. Kalian kalau kerja itu pakai metode helikopter scope. Jadi Bapak Ibu tahu helikopter kan?
Helikopter itu kan terbang di atas. Ya. Kalau mata kita tuh cuma lihat cuma sekitar ini aja. Berapa meter sih kita bisa lihat? 1 kilo kita nggak bisa lihat. Ya. Paling kita cuma sebatas 100 meter lah, paling jauh. Dan yang kita lihat cuma sekitar kita ini aja. Tapi kalau mata kita naik, semakin tinggi, semakin luas yang kita lihat. Kita dari bawah, dari lantai dasar, yang kita lihat cuma sekitar kita. Coba kita di atas ini, atap. Kita bisa lihat gang sebelah, gang depan, belakang. Ya. Kita naik pesawat bisa kita lihat satu kota. Makanya dalam kerjaan saya pasti disuruh gitu. Jangan lihat yang cuma terbatas. Lihat yang lebih luas. Karena apa? Di saat kita lihat yang lebih luas, kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya. Kalau kita cuma sebatas persoalan kita menjadi orang yang terpuruk. Tapi kalau kita bisa lihat lebih luas lagi, apa di balik ini Tuhan? Apa maksud di balik ini? Berkat apa yang akan tersedia di balik ini? Kita akan lebih bijaksana. Lebih siap menghadapi masalah. Oh ya Tuhan, ada masalah, ini ada persoalan. Sertai aku Tuhan, kuatkan aku. Aku yakin di saat aku bisa mengatasi masalah ini, Tuhan sediakan berkat di balik ini semua. Ya. Mata jasmani kita cuma terbatas, Bapak Ibu. Tapi mata iman kita bisa lihat yang enggak kelihatan. Ya. Iman itu percaya yang belum kelihatan. Kalau udah kelihatan ya pakai mata jasmani aja. Tapi kalau yang belum kelihatan, pakai mata iman. Itu akan membuat kita lebih bijaksana. Mata jasmani kita terbatas. Dan mata jasmani kita gampang bias. Gampang bias itu kita kadang-kadang kabur lihatnya. Ya. Saya lihat Bu Yoyok di belakang itu juga enggak kelihatan. Ya, Bu Yoyok pakai kacamata apa enggak saya enggak kelihatan. Padahal saya udah pakai kacamata gitu kan. Tapi kalau di depan ini saya masih kelihatan, Pak Abram kelihatan kacamatanya, Rio masih kelihatan. Tapi kalau belakang saya udah kabur. Ya, udah bias kita. Demikian juga kebenaran itu juga bias kalau kita lihat dengan mata kita. Dengan mata jasmani kita kadang lihat ini benar apa salah ya. Bingung. Wah, enggak ketan orang dianggap benar aja. Ya. Salah-salah dikit dianggap benar aja lah. Kan orang enggak tahu. Salahnya cuma di kita aja. Sering terjadi enggak? Sering terjadi, Bapak Ibu. Kita enggak bisa benar melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang kelihatan dekat, kelihatan, oh ini benar, ini salah, gampang. Tapi kalau yang udah agak jauh, kita udah bingung. Kalau kayak gini itu benar apa salah ya? Ya. Dalam hati kita seringkali kita dihadapkan seperti itu. Hal yang kabur gitu. Sebenarnya itu benar atau salah. Kalau kita pakai mata jasmani kita bisa ngomong, wis dianggap benar bae lah. Contohnya gampangnya gini lah, kalau orang cewek cowok lagi pacaran gitu kan. Terus si cewek tiba-tiba lihat cowoknya lagi ngobrol sama cewek lain. Kalau di hatinya ada rasa cemburu, mereka ngobrol apapun, cowok itu dianggap selingkuh. Kamu selingkuh ya, kemarin ngobrol sama ini. Padahal ngobrolnya masalah jadwal latihan, jadwal rapat, jadwal kerjaan, masalah kerjaan. Tapi karena dari hatinya udah ada rasa cemburu, apapun yang dilakukan cowoknya, dianggap itu enggak benar. Ya,
Gampang kan contohnya? Ya, karena hati kita udah menebak yang nggak benar dulu, maka yang nggak kelihatan itu kita anggap nggak benar. Demikian juga sebaliknya. Kalau hati kita udah kepingin berbohong, ya, kita akan membenarkan kebohongan kita. Ini serak popo, ora ono sing ngerti ya. Dia nggak bener wae. Ya. Dia nggak bener wae, salah-salah sithik ora popo. Dia nggak bener ya. Karena apa? Mata kita itu bias. Nggak bisa jangkau yang benar, yang salah. Harusnya kelihatan, yang kelihatan pasti harusnya kelihatan bisa. Tapi kalau udah agak jauh, kita seringkali bias. Di saat kita dihadapkan dengan masalah yang kelihatan menguntungkan kita akan cenderung untuk membenarkan kita. Ini dianggap benar wae lah, biar enak. Tapi di saat kita punya perasaan salah, kita akan anggap orang lain juga bersalah. Mata jasmania kita gampang tergoda. Ya. Berapa banyak yang kita jatuh gara-gara mata. Dosa mata kita, ya, yang cowok, cewek sama aja. Ya. Tergoda lihat uang, tergoda lihat kecantikan orang lain, tergoda lihat harta orang lain, tergoda lihat kedudukan orang lain. Harusnya kalau lihat orang senang tuh, kita harusnya ikut senang. Tapi banyak kali kita susah lihat orang senang. Tapi kita senang lihat orang susah. Harusnya kan di saat kita lihat orang yang senang, lihat orang yang bahagia, kita harusnya ikut bahagia. Kalau kita lihat orang sakit, orang susah, kita harusnya ikut susah. Tapi kenyataannya apa? Di saat kita lihat orang lain senang, kita yang susah. Kok dia bisa berhasil ya? Kok dia bisa diberkati ya? Tapi kalau kita lihat orang lain susah, seringkali kita senang, syukur ya. Kamu suka ngerasani aku, suka jelek-jelekin aku. Sekarang kalau kamu sakit ya, salah sendiri. Oh kena COVID ya? Wah iya bener, orangnya bandel, orangnya ini. Ya, kita menghakimi gitu, karena kita cuma lihat mata kita. Kita gunakan yang kelihatan aja. Yang kelihatan itu gampang tergoda. Tergoda oleh iblis. Tergoda oleh nafsu jahat kita. Tergoda oleh nafsu seksual kita. Emosi kita. Gampang sekali. Ibu-ibu ke mall, awal-awal mau berangkat, cuma lihat-lihat aja ke mall ya. Ke Citraland ya, lihat-lihat gitu. Habis itu masuk toko satu, bagus ya. Pindah satu lagi, bagus ya, beli ya. Loh katanya cuma lihat-lihat, kok jadi borong ya? Ya kan, tergoda. Awalnya nggak kepingin, sebetulnya nggak butuh, karena lihat akhirnya jadi kepingin, jadi dianggap kebutuhan. Ya. Mata kita gampang tergoda, Bapak Ibu. Yang keempat, mata jasmani kita hanya bisa memandang yang kelihatan, yang dekat, dan sekarang. Benar nggak Bapak Ibu? Mata kita itu cuma bisa lihat yang kelihatan. Benar nggak? Kita bisa lihat yang nggak kelihatan? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Mata kita cuma lihat yang kelihatan. Yang kelihatan kita nggak bisa. Yang dekat, karena yang jauh kita kabur. Dan yang sekarang. Besok kita bisa lihat tuh? Belum bisa. Ya. Minggu depan kita bisa lihat nggak, Bapak Ibu? Belum bisa. Yang kita bisa lihat karena adalah yang kelihatan, yang dekat,
dan yang sekarang. Ya, lanjut. Ini kebalikannya. Tapi sebelumnya kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Mata Tuhan berlainan dengan mata jasmania kita. Kalau mata kita cuma lihat yang kelihatan, yang dekat, dan yang sekarang, mata Tuhan lain, ya. Kebalikannya, mata Tuhan bisa melihat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya. Yang kedua, mata Tuhan bisa melihat yang dekat dan yang jauh. Dan yang ketiga, mata Tuhan bisa melihat yang sekarang maupun yang akan datang. Bisa melihat yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bisa melihat yang dekat maupun yang jauh. Bisa melihat yang sekarang dan yang masa depan. Itulah bedanya mata iman kita. Kalau mata iman kita pakai mata jasmani dan mata Tuhan, kita bisa lihat itu. Bisa lihat yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Ya. Maksudnya kelihatan dan gak kelihatan, Bapak tahu nggak? Yang kelihatan tuh yang sekarang nih kelihatan. Ya, yang tampak oleh mata. Yang nggak kelihatan itu apa? Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang terjadi di balik persoalan ini? Apa yang terjadi di balik sakit ini? Ya, sekarang contohnya ada Bulin yang di sini. Bulin saat ini masih sakit matanya. Ya kan? Yang kelihatan apa sekarang? Mata ibu masih sakit. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan apa? Bulin mungkin saat ini belum bisa lihat. Setelah saya sembuh nanti, saya akan seperti apa? Setelah operasi nanti,
mata saya seperti apa. Belum lihat kan? Tapi Tuhan tahu. Setelah sakit ini, aku telah sediakan. Ya. Aku sediakan berkat di balik ini semua. Saat ini kita nggak punya uang. Yang kelihatan apa? Dompet kita kosong. Tapi yang nggak kelihatan apa? Tuhan sediakan berkat di balik itu semua. Ternyata Tuhan menyediakan yang nggak kelihatan tuh lebih indah daripada yang kelihatan, Bapak. Ya. Karena kalau sekarang dompet Pak Yetno, Pak Robi banyak, akan gampang tergoda buat yang nggak benar. Ya. Makanya Tuhan tuh tahu ukurannya. Si A ini dikasih rezeki segini, si B dikasih segini. Kalau si A dikasih segini, nanti hidupnya tambah nggak benar. Si B dikasih kayak gini, oh ini udah bisa dipercaya. Maka ada firman-Nya lah, setialah pada perkara yang kecil. Di saat kita dipercaya dengan yang kecil, kita akan dipercaya yang hal yang lebih besar. Di saat kita dikasih rezeki dikit, percaya dululah. Gunakan itu buat yang baik. Jangan karena dompet kita isinya dikit, kita langsung ngeluh. Jangan. Usahalah, oh Tuhan rezekiku masih sedikit, tapi tak gunakan buat yang benar. Tuhan bisa nggak ngasih rezeki lebih gede? Bisa dan sangat bisa, Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih rezeki dikit ngeluh, bagaimana Tuhan mau ngasih lebih banyak lagi? Karena kita lihatnya cuma yang kelihatan. Tapi Tuhan tuh bisa lihat yang nggak kelihatan. Kamu kalau tak kasih rezeki banyak sekarang, hidupmu hancur. Kalau tak kasih mobil sekarang, kamu jadi orang sombong. Ya. Satu gang pada naik sepeda, tiba-tiba kita punya mobil. Sombong nggak Bapak Ibu? Sombong. Wah, satu gang ini nggak ada yang lebih kaya dari aku. Lainnya pada masih naik sepeda, aku udah punya mobil. Ya. Jadi berkat nggak? Nggak bakalan. Kesombongan itu akan muncul. Tapi kalau Tuhan tahu, oh ini udah saatnya punya mobil. Karena mobilnya itu bisa buat pelayanan. Mobil ini bisa buat bantu sesamanya. Ya. Oh mobil ini bisa buat menghidupi keluarganya. Tuhan sediakan pasti. Tuhan lihat yang enggak kelihatan. Ya. Tuhan lihat juga yang akan datang. Dia tahu hati kita, Bapak Ibu. Oh, Mas Iwan itu orangnya kayak gini. Kalau dikasih gini, kuat enggak ya? Pak Bram kekuatannya seperti ini. Kasih sakit kayak gini kuat nggak ya? Kasih masalah seperti ini kuat nggak? Tuhan tahu kok. Kekuatan kita sudah tahu. Mungkin masalahnya Pak Edi belum tentu saya kuat. Ya. Sebaliknya juga masalah saya belum tentu Pak Bram kuat. Tuhan tahu ukuran kita. Kalau dikasih masalah kayak gini, nanti dibaliknya tuh apa yang akan terjadi? Ya. Kalau dikasih persoalan seperti ini, apa di balik itu semua? Tuhan udah sediakan, Bapak Ibu. Tuhan cuma minta kita percaya. Tuhan cuma minta kita believe. Kamu percaya nggak sih? Yang kamu lihat itu sekarang lagi nggak enak. Yang kamu lihat itu lagi menderita. Kamu percaya nggak di balik ini ada berkat? Ya. Di balik ini imanmu akan tumbuh. Di balik ini kamu akan mengenakan pakaian. Ya. Karena apa? Untuk mencapai kekudusan itu butuh namanya iman. Kalau Pak Bram selama ini mengajarkan kepada kita, jaga kekudusan, raih kekudusan. Tapi kalau kita cuma lihat dengan mata jasmani kita, nggak bakalan bisa nyampe ke situ.
Coba deh, kalau kita cuma pakai mata yang kelihatan, nggak nyampe itu namanya kekudusan. Karena apa? Kita tuh manusia biasa. Ya. Manusia yang lemah, manusia yang gampang tergoda, manusia yang gampang jatuh dalam dosa. Ya. Kalau kita cuma lihat mata kita, mata jasmani kita, nggak ada yang kita berhasil. Yakin saya, nggak ada kita. Sebaik-baik kita jatuh. Karena kita masih manusia jasmani kita. Ya. Rasul Paulus sendiri juga ngomong kok di sini. Bahwa lemah gitu kita. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tapi tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih pakai jasmani kita tuh orang yang lemah. Ya. Kita nggak bisa mencapai kekudusan dengan mengandalkan mata kita. Tuhan minta kita percaya, hiduplah dengan percaya. Ya. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa mencapai kekudusan? Kita hanya bisa dengan pertolongan Tuhan. Di ayat 5 disebutkan di sini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh. Tuhan mempersiapkan kita untuk kuat. Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa jalan dengan mata iman kita. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Dan itu yang bisa memampukan kita. Itu yang bisa membuat kita mengenakan pakaian. Mengenakan kekudusan. Kalau kita cuma pakai mata jasmani kita, enggak mungkin, Bapak Ibu. Tapi kalau kita pakai mata iman kita berserah pada Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Itu yang akan merubah hidup kita. Dari yang telanjang menjadikan kita berpakaian layak. Ya. Nanti di pesta kawin, pesta pernikahan anak domba, yang tidak layak akan diusir, ya, akan dibuang. Tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Jangan pakai mata jasmani kita, pakai mata iman kita. Biar Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, mempersenjatai kita, memperlengkap kita. Mungkin kita telanjang saat ini. Mungkin kita masih banyak dengan dosa. Tapi kalau Roh Kudus masuk dalam hati kita, Tuhan bisa ngasih kita pakaian dalam dulu. Besok kasih celana yang bagus. Besok lagi kasih baju yang bagus. Sehingga di saat akhir hidup kita, Tuhan lihat kita sudah berpakaian layak. Ini PR kita Bapak Ibu. Tanpa berpakaian layak kita nggak bisa masuk surga. Ya, karena Tuhan kita adalah kudus. Kita harus kudus. Mulainya dari mana? Mulainya kendalikan dulu dari mata jasmani kita. Rubahlah dari cara pandang kita. Jangan cuma lihat yang kelihatan. Jangan cuma lihat penderitaan kita. Tapi pakailah mata iman. Biar kita bisa melihat jauh ke depan. Bisa kita melihat, oh di balik ini semua ada berkat. Di balik ini semua Tuhan sediakan. Ya. Biar kita
bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Hidup kita enggak cuma hidup biasa Bapak Ibu. Tuhan telah membuat kita, Tuhan telah menganggap kita itu berharga, menganggap kita mulia. Makanya Tuhan kepingin di akhir hidup kita, juga Tuhan kepingin kita tuh berkenan buat di mata Tuhan. Mulai ayat 7 ya, ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari kesenangan dunia menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Beralih dari manjakan hidup kita menjadikan hidup kita berarti bagi Tuhan. Beralih dari merusak tubuh kita menjadi merawat tubuh Tuhan. Ya. Tuhan minta kita beralih, Bapak Ibu. Beralihlah dari yang enggak benar jadi benar, gampangnya gitulah. Jadi dari yang dibenci tetangga menjadi yang disenangi tetangga. Dari yang cuma nimbulin masalah menjadi orang yang penuh berkat. Yang dulu cuma minta tolong sekarang menjadi orang yang bisa menolong. Yang dulu cuma nyari-nyari berkat, nyari beras, sekarang menjadi orang yang memberi berkat. Beralih. Tuhan kepengen tuh kita gampang lah. Tuhan minta tuh kita cuma beralih aja lah. Dari yang jelek jadi bagus. Dari yang enggak benar jadi benar. Dari yang cuma ngelihat dengan mata jasmani, berubah jadi lihat dengan mata iman. Karena Tuhan minta kita tuh berkenan gitu. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Baik masa kita hidup, sampai kita mati. Tuhan kepingin kita berkenan. Ya. Karena itu yang utama Bapak Ibu. Jangan lihat yang sementara, jangan lihat yang sekarang, jangan lihat yang sekarang dekat ini aja. Kalau lihat yang sekarang, iblis akan menghancurkan kita. Apa yang kita lihat cuma derita, cuma masalah, cuma persoalan. Tapi kalau kita lihat yang jauh ke depan, tak pakai mata iman kita akan melihat kemuliaan kekal tersedia. Ya. Dari yang telanjang, Tuhan bisa siapkan kita menjadi berpakaian layak. Ya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kalau kita lakukan yang jahat, di pengadilan akhir juga kita akan mengalami hukuman kita. Kalau kita lakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan gak pernah mengingkari itu. Ya. Tuhan akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Inilah anak-anakku yang setia. Anak-anakku yang datang dengan pakaian pesta. Ya. Bukan orang sembarangan yang datang dengan telanjang. Orang yang datang dengan pakaian sembarangan. Tapi Tuhan minta kita datang di saat akhir kita itu dengan pakaian pesta. Kita rindu di saat akhir kita ditemukan Tuhan berkenan. Ya. Kalau kita berkenan di depan Tuhan, pasti kita juga berkenan di depan manusia. Ya. Kalau kita jaga kedudukan kita, jaga hidup kita, Tuhan juga jaga keperluan kita. Percaya, jangan dibalik. Jaga kekudusan, jaga hidup kita. Pasti Tuhan jaga keperluan kita. Tuhan tahu kok. Ya. Burung-burung di udara juga mereka disediakan oleh Tuhan. Ya. Mereka dikasih makan. Mereka hidup kok. Masa Tuhan lihat kita yang setia, Tuhan gak tahu keperluan kita. Tuhan pasti penuhi. Tuhan penuhi keperluan kita, tapi bukan keinginan kita. Ya.
Kiranya kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bisa menjadi orang yang melihat dengan percaya, bukan melihat yang kelihatan. Amin.